Yo guys, gue bukannya underestimate sama market Indonesia. Cuman menurut gue, TV yang bakal laku kayak kacang goreng di negara tercinta ini ada rumus stock share-nya. Harganya kudu murah tiarap, kualitasnya cukup oke atau bagus untuk harganya, dan garansinya panjang terus mudah juga diklaimnya. Sebelum ini gue easily recommend TV-TV-nya TCL ya, nggak pakai mikir lah pokoknya. Dan ternyata sekarang TCL emang udah nomor 2 secara global menurut OMDIA. Udah established lah dia pokoknya. Nah ini sekarang muncul brand yang jujur gue baru pertama kali mendengarnya. iFalcon. Ternyata dia ini masih bagian dari TCL juga, yang memang spesifik nargetin Gen Z. Tapi kalau dilihat dari harganya, menurut analisa dan prediksi gue, TCL kayaknya mau naik kelas secara brand positioning. Dan iFalcon ini ditujukan untuk men-tackle segmen kere-hore di bidang audio visual. Ya oke, kita lihat apakah emang iFalcon S5232 inch yang hadir di studio K2G ini mampu untuk menjadi ujung tombak iFalcon untuk mempenetrasi market Indonesia. Kalau dilihat dari harganya sih potensial ya, 1,749 juta cuy. Gue ulangin, 1,749 juta. Yuk, kita cek-cek. Oke, pas baca tentang iFalcon di web resminya, secara resmi dia memang targetnya itu menargetkan Gen Z, anak muda yang penuh terobosan katanya. Ya itu secara resmi ya, tapi intinya mah simple menurut gue ya. Dia mau jual TV kere-hore, harga murah, kualitas maksimal mungkin untuk harganya juga. Ya itu fine banget, gak ada masalah. Justru itu resep Jitu untuk menjual secara kuantitas. Nah, secara kualitasnya gimana? Apa udah maksimal? iFalcon S52 32 inch ini desainnya oke. Plastik semua sekelilingnya, depan belakang sampai standnya pun demikian. Yang penting framenya nggak tebel, termasuk tipis nih, dan terlihat seperti TV masa kini. Satu-satunya komplain gue justru di bagian logonya. Dia pakai kayak fake leather gitu lah, yang dijahit di bawah panel TV-nya. Logonya juga kayak tempelan banget, kurang oke menurut gue. Kalau menurut gue ya, kalau emang mau nyasar anak muda, ambil jalan minimalis aja, termasuk placement logonya. Di luar itu sih aman-aman aja, nggak kelihatan kayak TV 1,7 jutaan. Panel layarnya VA, ini punya kontras rasio yang baik, resolusinya HD 720p, sesuai lah sama harganya. Kekurangan panel VA ini ada di viewing angle. Kita bisa melihat yang namanya contrast shift pada angle 45 derajat. Mungkin ada beberapa kekurangan lain secara kualitas basic panelnya. Namun lagi dan lagi ya, gue sadar diri sama harganya yang super affordable tadi. Secara fitur yang stand out adalah support HDR10, yang artinya bisa ngeplay video-video HDR10. Dimana dynamic range antara titik tergelap, terterang itu berasa lebih balance. Karena memakai VA panel yang support micro dimming, experience HDR-nya not bad at all. Dia secara pintar menganalisa sekian ribu titik di konten yang lagi dimainkan, lalu mengadjust brightness sesuai bagian masing-masing. Lagi-lagi, makin lurus kita sama TV-nya, makin kelihatan bagus HDR-nya. Fitur-fitur lainnya gimana nih? Kalau kalian ada expect ada MEMC, motion smoothing, dan segala fitur advance lainnya, ya gua mengundang kalian untuk sekali lagi revisit harganya dong. Iya, keren sih semua fitur itu kalau ada di sini, tapi gue rasa fitur-fitur itu semua masih di-reserve untuk varian yang lebih mahalnya. Nah, buat gue yang kurang jos memang soal resolusi yang sekedar 720p. Berasa kurang nendang aja, terutama kalau jarak antar TV dan mata kita terlalu dekat. Kalau ingin berasa lebih tajam, kita memang harus keluar duit lebih dan ambil yang 40 inch, which udah 1080p resolusinya. Ya secara harganya juga udah beda 900 ribuan itu, dan mungkin udah terlalu over budget buat sebagian orang. So, kalau memang ada budgetnya di 1,7 jutaan, harus terima 720p ini. Nah, yang biasa mengkhawatirkan atau membuat orang ketar-ketir di TV dengan bandrol harga segini adalah performanya. Pertanyaannya, gimana di iFalcon S52 32 inch ini? Mengkhawatirkan apa enggak? Jawabannya yes dan no. Yes, karena RAM 1 GB-nya itu kekecilan. Dia nggak bisa running beberapa aplikasi sekaligus di background. Jadi misal kita lagi jalanin Netflix,
lalu kita ke home screen, kemudian buka lagi Netflix-nya, dia bakalan reload dari awal. Bener-bener awal ya, including loading screen-nya yang muter-muter itu. Tapi kalau app kayak Spotify gitu, lumayan betah kok di background. Jadi bisa sambil dengar musik kalau misalnya kita lagi buka aplikasi yang ringan dan audionya enggak bentrok dengan Spotify. Namun, bisa juga dibilang tidak mengkhawatirkan juga, karena experience di UI-nya smooth banget, nggak kayak TV sejutaan yang udah pernah gue coba sebelumnya. So, kalaupun harus reload secara aplikasi, secara waktu termasuk cepet. Gue pernah kok coba TV yang walau bisa nyimpen aplikasi di background, tapi pas pindah ke aplikasi lain, performanya itu merangkak banget, delay abis-abisan lah pokoknya. Di sini mah nggak begitu. Kalau menurut gue sih ini juga ada andil dari CPU quad-core ARM Cortex A55 dengan frekuensi 1500 MHz. Ya, tapi perlu dicatat ya, the fact dia nggak bisa atau nggak nyimpen aplikasi di background. Ada plus minus lah. Nonton TV nggak asik kalau soundnya itu kentang. Di sini lagi-lagi gue kembali pada magic words seperti okay, fine, dan no complaints. TV ini pakai 2x8 watt built-in speaker yang kalau dipakai nonton masih berasa cukup imersif ya, berkat Dolby Audio support serta processingnya. By default, settingan audionya ada di dynamic, cuman gue prefer pakai mode movie yang sedikit naikin bassnya, supaya masih berasa lah buat kuping gue. Well, buat yang masih berasa kurang, ya ini adalah kelebihan beli TV yang harganya super affordable, alias carry hore. Ya jadinya kan kita masih punya budget untuk beli soundbar ekstra atau sound system yang kecil-kecilan. Yang namanya Smart TV, ya ada OS dan UI yang mendukung. Dia udah didukung pure Android TV 11 tanpa UI ataupun skin tambahan. Artinya iFalcon S52 punya akses ke library apps yang super komprehensif melalui Google Play Store. Dia punya internal storage 8GB, yang dimana kira-kira 2,8GB-nya bisa dipakai buat nyimpen aplikasi-aplikasi yang udah di-download. Kalau buat gue sih cukup ya, nyimpen aplikasi-aplikasi streaming yang gue subscribe. Seperti yang kita ketahui, aplikasi-aplikasi Android TV kan size-nya kecil-kecil. Lalu, tidak lupa juga ada yang namanya Chromecast built-in. So, kita bisa nge-cache konten dari smartphone ke TV kita. Oh ya, untuk varian S52 32 inch ini belum ada Google Assistant support, tapi dia sudah ada di VB2 untuk siaran digital. Terakhir, sebelum kita closing video kali ini, kita lihat inputs di belakang ada apa aja. Ada 2 HDMI 1.4, 1 USB 2.0, AV-in yang berupa konektor terpisah, kemudian jack 3,5 mm, kemudian juga ada optical audio output, LAN connection, serta jack antena. Oke, iFalcon S52 32 inch. Recommended apa enggak nih? Kalau kalian pengen beli Smart TV dan punya budget mentok di 1,749 juta, ya gue rekomen. Alasannya simple, ya karena rumus tadi, harganya murah, kualitasnya cukup oke atau bagus untuk harganya, dan garansinya panjang dan juga mudah diklaim. 1,7 jutaan untuk TV ini, ya murah lah, affordable. Lalu kualitasnya bagaimana? Mungkin seperti yang udah bisa kalian tangkap dari tadi, ini TV-nya oke banget buat harganya. Terus bagaimana dengan garansinya? Panjang nggak? Ini penting nih ya, apalagi buat brand baru kayak iFalcon. Orang pasti rada worry ya pakai brand baru kalau garansinya susah dan pendek. Nah, karena dia basically ngikut TCL, dia memberikan 3 tahun garansi panjang. Dan nggak cuman itu, secara service center pun barengan TCL yang secara coverage cukup luas di Indonesia. Lagi-lagi ya, dengan harga segini, orang-orang yang awalnya niat beliin Android TV Box buat TV lamanya akan jadi berpikir, kalau gue nambah sejutaan lagi, wah, udah sekalian dapat sama layarnya nih. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!